Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti live teaching. Semoga kita dapat berjumpa setelah pandemi ini selesai. Oke, hari ini saya akan mau menyampaikan materi tentang musik dengan judul materi adalah penyajian karya musik. Nampak slide-nya, Nak? Nampak, Miss. Nampak, Miss. Oke. Nampak ya? Oke. Jadi, penyajian karya musik untuk kelas 10 dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami pengertian musik tradisi, lalu mengetahui ciri-ciri musik tradisi, dan mendeskripsikan sejarah musik tradisi. Yuk, apa itu definisi musik? Siapa yang tahu sebutkan nama dan kelasnya. Apa itu musik, Nak? Ada yang tahu? Yuk. Atau saya yang memanggil-manggil? Apa itu musik, Nak? Suara yang memiliki irama. Satu. Dita dulu, Dita Ramadhani, Einstein. Musik adalah suara yang memiliki irama, Miss. Dita. Einstein. Oke. Jadi musik itu adalah bagian dari seni yang menggunakan bunyi sebagai media penciptanya. Nah, jadi musik ini tidak dapat disentuh, tidak dapat dilihat, namun dapat kita dengar. Itulah musik. Selanjutnya, nah, komponen musik. Musik memiliki komponen meliputi melodi, harmoni, ritme, warna suara, tempo, dan bentuk. Dan bentuk. Inilah komponen-komponen yang ada dalam musik. Selain itu, musik juga memiliki Nah, ini komponen musik. Selanjutnya adalah musik tradisional daerah, yaitu adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi tradisional di sini ada yang diwariskan, ya, dari zaman dahulu turun ke zaman berikutnya, ke zaman selanjutnya lagi. Nah, itulah jadi dari tradisional. Selanjutnya, contoh musik tradisional. Nah, contohnya adalah musik Sasando, itu berasal dari suku Rote di NTT.
Dan musik Karangdodowu adalah berasal dari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dan musik Gambang Kromong itu dari Betawi, Jakarta. Dan musik Gong Gede itu dari Bali. Dan musik Melayu, ini salah ketik ya nak, Melayu asli itu dari Riau. Dan angklung Jawa Barat. Sedangkan gamelan itu berasal dari Jawa dan Bali. Nah, berikutnya adalah ciri musik tradisi. Nah, musik tradisi ini kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama apa, Bu? Nah, yang pertama kalau musik tradisi ini ialah ide yang disampaikannya itu secara lisan. Nah, begitu diwariskan secara turun-temurun. Pasti dong namanya tradisi pasti berbahasa Indonesia. Lalu tidak diketahui penciptanya. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya contohnya lagu Po Ame Ame. Nah, tahu lagu Po Ame Ame, nak? Tahu, Miss. Pernah nyanyi lagu Po Ame Ame? Pernah, Miss. Pernah? Coba si Agung tadi katanya pernah. Saya nyanyi dulu Po Ame Ame Agung. Agung Lesmana. Agung. Po Ame Ame pernah? Iya, Miss. Coba lah nyanyi Po Ame Pernah, Ame. Miss. Coba kayak mana lagunya Po Ame Ame. Udah lupa, Miss. Kok ada lupa? Iya loh, Miss. Bohong dosa loh. Sikit-sikit lah, Miss. Ya, sikit-sikit pun nggak apa-apa. Cepat, apa lagu Po kayak mana lagu Po Ame Ame? Ada yang ketawa itu Agung. Apalah kayak mana Agung lagu Po Ame Ame-nya? Siapa nih kita nungguin loh. Po Ame Ame. Po Ame Ame belalang kupu-kupu. Oke, jadi itulah lagu Po Ame Ame merupakan musik tradisi yang kita tidak tahu penciptanya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tetap masih ada aja yang menggunakan lagu Po Ame Ame untuk menimang-nimang adik bayi. Benar? Iya. Benar nggak? Benar, Miss. Benar ya. Nah, berikutnya adalah fungsi musik tradisi. Nah, musik tradisi juga memiliki fungsi. Nah, yang pertama itu ada sebagai fungsi sakral, seperti musik yang digunakan pada upacara adat, pada upacara perkawinan, ritual, upacara-upacara kematian dan lain sebagainya. Lalu ada sebagai hiburan dan sebagai pengiring tari tradisi, lalu sebagai pengiring teater tradisi. Nah, inilah fungsi musik tradisi. Nah, selanjutnya adalah sejarah musik tradisi. Nah, sejarah musik tradisi. Yang pertama, angklung dari Jawa Barat. Nah, angklung ini dulu digunakan sebagai alat ronda malam dan pesta panen. Nah, dulu ketika para petani mengharapkan hasil panen yang berlimpah, mereka banyak menggunakan ritual kebudayaan, yaitu memainkan angklung. Nah, inilah secara singkat tentang angklung. Lalu ada musik gondang yang berasal dari Tapanuli. Nah, gondang ini digunakan pada saat upacara masyarakat Batak. Lalu ada gamelan dari Jawa dan Bali. Nah,
gamelan ini digunakan ketika upacara kerajaan dalam istana di Jawa. Nah, untuk di Bali digunakan untuk upacara siklus. Selanjutnya ada musik gong luang. Nah, musik gong luang ini untuk mengiringi upacara kematian atau disebut juga dengan ngaben. Bentar ya, Nak. Bentar ya, Nak. Bu Rani? Oh, Bu Rani. Oke, berikutnya adalah musik Karang Dodou Kalimantan. Nah, musik Karang Dodou dari Kalimantan Tengah ini untuk upacara memandikan bayi dan memberi nama bayi. Nah, inilah sejarah singkat mengenai musik tradisi dari beberapa daerah. Oke, jelas? Nah, selanjutnya ada juga namanya toko musik tradisi. Pernah dengar nggak toko-toko musik tradisi? Ada Ki Hajar Dewantara. Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Belum pernah. Belum pernah ya? Nggak pernah, Miss. Nggak pernah. Ya udah, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi mengenai musik. Ya. Tunggu bentar ya, Nak. Iya, Miss. Tunggu ya, Nak. Oke. Saya lanjut ya. Nah, tadi itu tadi itu yang saya jelaskan adalah definisi musik, manfaat musik, lalu apa lagi? Musik tradisional daerah, apa-apa aja ciri-ciri musik tradisi. Lalu sejarah musik tradisi. Nah, berikutnya ada juga namanya tokoh musik tradisi. Pernah dengar namanya Petrus dari Minahasa nggak? Yang membuat kolintang? Nggak pernah? Belum pernah, Miss. Belum pernah ya? Belum pernah, Miss. Jadi Petrus Pernah, Miss. Pernah? Pernah barusan, Miss. Dasar. Nah, jadi Petrus ini dia membuat kolintang dengan 2 set oktav. Nah, ada juga istilah-istilah dalam musik, ada namanya sound atau suara. Lalu ada juga namanya pitch, ada unsur-unsur suara. Itu tahu? Ada tone color, itu kan udah pernah kan? Belum? SMP? Kok diam? Belum, Miss. Belum pernah. Belum pernah dengar. Nah, jadi unsur-unsur Miss. suara itu ada namanya pitch dan tone color. Nah, pitch itu adalah tinggi rendahnya nada. Nah, suara yang mempunyai frekuensi tertentu dan mutlak itulah namanya pitch. Kalau pernah dengar nggak ketika acara mencari bakat pitch control katanya? Ada?
kalau komentator-komentator itu bilang seperti itu, pernah dengar? Enggak, Miss. Nggak dengar, kasihan kali. Lalu ada juga namanya tone color. Enggak, Nah, Mi. tone color itu adalah warna suara di dalam musik. Nah, dengan istilah warna suara yang memberi karakter suara. Nah, jadi warna suara setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang melo, melo itu adalah suara lembut dan mendayu-dayu. Ada juga yang namanya bright, yaitu suara jernih dan cemerlang atau tegas. Nah, ada juga namanya intonasion gitu. Nah, jadi cara menentukan ketepatan tinggi rendah nada setelah tune benar-benar dikuasai oleh pemain. Nah, itulah warna-warna suara. Nah, untuk kalau kita bicara musik, kita juga nggak lepas dari namanya not musik. Nah, not itu kan dia menjelaskan panjang pendeknya bunyi yang dimainkan. Nah, not itu ada dua, ada not balok, ada not angka. Ya, tahu kan? Nah, ada not balok dan ada not angka. Nah, not balok itu dilambangkan dengan bulatan-bulatan yang kayak toge itu, tahu? Tahu enggak? Tahu, Tahu, Miss. Miss. Tahu, Ibu. Nah, dari bulatan-bulatan itu baik yang bertangkai maupun yang tidak bertangkai, mau yang berbendera ataupun tidak berbendera, itu namanya not balok. Sedangkan not angka pasti dong dilambangkan dengan angka. Nah, sampai situ paham? Untuk not? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, selanjutnya manfaat musik. Musik itu memiliki manfaat. Yang pertama adalah sebagai ekspresi emosional. Nah, jadi melalui musik kita dapat mengekspresikan diri, apa yang mau kita tuangkan menurut hati kita, yang kita tuangkan melalui karya seni musik tersebut. Lalu sebagai apa lagi manfaatnya? Sebagai penikmat estetis. Lalu apa lagi? Sebagai hiburan. Bisa apa lagi musik, Bu? Sebagai komunikasi. Lalu sebagai apa lagi? Ada namanya sebagai respon sosial atau sebagai pemersatu bangsa, prestasi kebudayaan, dan promosi dagang. Nah, banyak fungsi musik lainnya. Nah, ada yang bisa main alat musik nggak di sini? Nggak ada yang hadir di sini? Hah? Enggak ada, Miss. Saya Nggak enggak, ada. Miss. Masa Enggak sih ada, nggak ada? Miss. Yang pandai nyanyi pasti ada kan? Dita, Ada Miss. siapa? Dita. Trisa, Miss. Ada yang enggak? Nggak ada yang bisa nyanyi. Jangan malu-malu lah. Biasanya sering nyanyi-nyanyi. Trisa, Miss Trisa. Risa? Oke, nak. Jadi, itulah sedikit mengenai penyajian karya musik. Nanti kalau mau lebih jelas, nanti saya upload modul dan lain sebagainya ke dalam psikologi. Silakan kalian baca, kalian pelajari ya. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silakan tanyakan ke saya langsung melalui WA, ruang diskusi, lalu email juga boleh, melalui media sosial saya juga boleh, saya persilakan. Oke, paham? Paham, Miss. Paham, Paham, Jelas ya? Miss. Oke, nak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dapat bertemu pada saat tatap muka secara langsung. Ya. Semoga kita diberi kesehatan. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu sebagai tanda syukur kita bahwasannya kita masih diberi
kesehatan, dan rezeki pada saat hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai